Shalom dan salam sejahtera, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali secara virtual dalam Lentera Malam Jemaat Rantepao adalah sebuah sukacita. Seperti yang dikatakan pemazmur, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Dalam sorotan tema yang sangat relevan dalam kehidupan orang percaya, rajin ibadah tapi dosa jalan terus. Kita akan disegarkan oleh firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Tabita Manggawa. Selamat malam, Bu. Ya, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur karena Ibu Pendeta telah meluangkan waktunya untuk sama-sama bersekutu bersama-sama dengan kita saat ini. Juga ada rekan-rekan pemuda dari vokal Saudari Olin dan Saudari Vita, dan gitaris Saudara Adi. Selamat melayani teman-teman. Ya, sebentar lagi kita akan masuk dalam doa, pujian, dan renungan Lentera Malam Jemaat Rantepao. Namun sebelum itu kami mengingatkan dengan senang hati Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memiliki pokok-pokok doa yang hendak didoakan bersama, silakan dituliskan secara dalam live chat di Solideo Rantepao Channel. Sekali lagi kami ingatkan untuk menuliskan pokok doanya agar dapat kita doakan secara bersama-sama. Baik, melalui kepenatan kita sehari-hari karena tanggung jawab kita lelah dalam begitu banyak tanggung jawab yang kita emban. Adakah damai di hati saudara? Saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian Kala Ku Cari Damai. Biarlah kita mengikuti pujian ini dengan sungguh dan menjadi pernyataan iman kita bahwa hanya di dalam Yesus kita beroleh damai. Pujian Kala Ku Cari Damai. Ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan,
Baiklah, kita mempersiapkan diri kita untuk menikmati hadirat Tuhan, persekutuan ibadah melalui Lentera Malam pada malam hari ini. Adapun bagian firman Tuhan yang saya persiapkan dari surat Petrus yang pertama, ayat 13 hingga ayat yang ke-16. Namun sebelumnya mari kita mohon hikmat Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur patut kami angkat dan persembahkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, atas kasih setia-Mu yang tidak pernah lekang dalam kehidupan kami. Menuntun menyertai kami dalam seluruh keberadaan hidup kami. Hingga pada malam hari ini kami dimungkinkan lagi untuk boleh menikmati hadirat-Mu lewat ibadah live pada malam hari ini. Di dalamnya kami rindu untuk membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu yang tentunya akan menjadi cahaya dan terang pada jalan kehidupan kami untuk senantiasa hidup berkenan, hidup kudus di hadapan hadirat-Mu. Pakai hamba-Mu yang begitu terbatas ini untuk dapat menyampaikan firman-Mu seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu bersabdalah kepada kami siap mendengar di dalam nama Yesus Kristus, firman hidup dan yang menghidupkan itu kami sambut sabda-Mu. Amin. Bagian firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 13 hingga ayat yang ke-16 demikian. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Itulah bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Ayat perenungan kita dari ayat yang ke-15 dan 16. Saya akan membacakannya kembali. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dari 2 ayat ini saya memberikan suatu tema yang singkat. Rajin ibadah tapi dosa jalan terus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, banyak orang yang kelihatannya saleh, kelihatannya hidup berkenan kepada Allah, mengejar keselamatan. Apakah pemahaman itu benar adanya? Pertanyaan pentingnya, apa tujuan orang Kristen hidup
kudus. Ini yang mesti kita renungkan secara mendalam. Berdasarkan nasihat Rasul Petrus ini, bahwa orang Kristen hidup kudus bukan untuk mencari atau supaya mendapatkan keselamatan. Karena keselamatan adalah anugerah Tuhan. Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada setiap orang percaya kepadanya. Dan Rasul Petrus menasihatkan umat Tuhan dalam suratnya ini agar mereka hidup kudus karena sudah menyadari status mereka yang telah memperoleh keselamatan itu. Sebagaimana ayat yang ke-16 dan ayat 15 tadi. Umat Tuhan hidup kudus karena mereka telah ditebus dari cara hidup masa lampau yang sia-sia. Yaitu hidup dalam penyembahan berhala sebagaimana dulu nenek moyang mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka mesti disadarkan bahwa harga tebusan itu melampaui nilai emas atau perak karena sudah ditebus dengan darah yang mahal, darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri. Tuhan sudah berkarya menyelamatkan umatnya dari belenggu kedagingan dan dari hidup yang penuh kesia-siaan yang tentunya itu akan membawa mereka kepada kebinasaan. Nah, karena itu sebagai orang yang sudah mengalami penebusan, mestinya hidup kekristenan kita adalah hidup yang berjuang melawan hawa nafsu kedagingan atau hidup dalam kesia-siaan. Oleh karena kita tidak mau menyia-nyiakan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus, yang sudah berkorban atas dosa-dosa kita. Kita sudah dibebaskan dari belenggu perbudakan dosa. Sehingga kita tidak lagi menyerahkan diri kepada perhambaan dosa. Sebagai orang yang sudah ditebus, apa yang mesti kita lakukan? Tidak lain adalah kita menjauhi dosa itu sendiri. Karena kalau kita lagi hidup di dalam dosa, berarti kita menghina dan menyangkali karya Kristus yang sudah mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Sangat disayangkan jikalau dalam kehidupan kekristenan kita sebagai orang yang sudah ditebus, lalu masih terus hidup di dalam hawa nafsu, atau masih terus kita diseret dalam kedagingan. Banyak orang sibuk dengan kegiatan rohani, rajin atau kusuk beribadah, sembari
hidup dalam kedagingan jalan terus. Kusuk mengaku dosanya di hadapan Tuhan, tetapi selingkuh jalan terus. Rajin bersekutu, tetapi pergaulan bebas jalan terus. Banyak orang yang sudah mengaku percaya kepada Yesus Kristus, lalu hidup di dalam bergelimang harta atau hidup menikmati kekayaannya. Itu tidak salah, tetapi jangan sampai menyalahgunakan kekayaan yang Tuhan anugerahkan, lalu menindas yang lemah, lalu korupsi jalan terus. Banyak orang yang sudah mengenal Kristus, lalu diberikan kekuasaan, diberikan kepercayaan untuk mengelola sesuatu, atau dipercaya untuk suatu tugas tertentu, tetapi penyelewengan jalan terus. Banyak anak-anak Tuhan yang sudah mengalami penebusan Kristus, sembari menikmati narkoba jalan terus, dan masih banyak hal-hal lagi yang tidak sesuai dengan panggilan kita sebagai orang-orang yang atau anak-anak yang sudah menerima penebusan di dalam Kristus. Oleh karena itu kita mesti hati-hati kepada jebakan berhala modern sekarang ini. Kita tidak lagi pergi ke patung untuk menyembah, ke pohon-pohon yang besar, yang rimbun. Tetapi penyembahan-penyembahan berhala modern itu berada di sekitar kita, di sekeliling kita, di mana kita bisa terjebak ke dalamnya. Oleh karena itu, hati-hati. Jangan kita terjerumus ke hal-hal yang membuat Tuhan yang kudus jauh dari kita. Kita diingatkan bahwa hidup kudus bukan sebuah pilihan bagi anak-anak Tuhan. Hidup kudus adalah cara hidup orang-orang Kristen yang telah mengalami anugerah penebusan di dalam Dia. Disinilah sejauh mana kita taat kepada apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kristen adalah umat tebusan Allah yang telah dilahirkan kembali. Sekali lagi, dengan pengorbanan Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Inilah penebusan yang mahal, yang tidak mungkin dibayar dengan perbuatan baik, dengan kesalehan yang palsu. Melainkan bagaimana kita benar-benar menghayati kekudusan Allah untuk kita renungkan, kita terus lakoni dalam kehidupan kita. Dengan cara meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan daging yang terus ada di sekeliling kita. Karena itu mari dalam hari-hari kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan, sebagai orang yang sudah menikmati penebusan di dalam Kristus, mari terus hidup serupa dengan Kristus. Kuasa Roh Kudus Tuhan
senantiasa menuntun saudara dan saya untuk hidup berkenan kepada Allah. Terpuji namanya, haleluya, amin. Begitu indah firman Tuhan yang telah dibawakan. Terima kasih Ibu Pendeta atas sharing firman-Nya. Kita diingatkan kembali bahwa kita hidup kudus karena anugerah keselamatan yang telah kita terima dari Yesus Kristus Tuhan. Hidup kudus bukanlah pilihan, namun itu adalah gaya hidup orang yang telah percaya kepadanya. Mari kita jangan menyia-nyiakan keselamatan yang telah dikerjakan oleh anak tunggal Allah yang telah berkorban begitu besar bagi kita. Anugerah keselamatan itu begitu indah, seindah siang disinari terang, seindah petang dengan angin sejuk. Demikianlah cara Tuhan mengasihi kita. Mari meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 242, seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalam-dalam seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap bersamaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpuji kekal nama-Mu ya Bapa di sorga. Kembali kami sujud di hadirat-Mu yang kudus. Seraya bersyukur limpah terima kasih atas waktu anugerah-Mu bagi kami sekalian. Dimungkinkan boleh menikmati hadirat-Mu persekutuan ibadah pada malam hari ini. Di dalamnya kami telah bersama mengangkat puji-pujian kepadamu, memuliakan nama-Mu. Dan terlebih kami sudah boleh membaca dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu.
untuk senantiasa mengingatkan, mengajarkan kepada kami bagaimana kami hidup kudus sebagai orang-orang yang telah mengalami karya penebusan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Karena itu ya Bapa, terima kasih atas sabda-Mu. Kiranya dalam hidup yang Tuhan anugerahkan ini, sebagai orang-orang yang sudah ditebus, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kami dapat menyenangkan hati Tuhan melalui hidup-hidup yang senantiasa berkenan di hadapan hadirat-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kepadamu lah kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami. Oleh karena kami tahu bahwa begitu banyak godaan yang ada di sekitar kami, yang sering menyeret kami untuk jauh dari kekudusan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Oleh kuasa dan tuntunan Roh Kudus akan menolong kami, memampukan kami, mengendalikan hati, pikiran, tindakan dan perbuatan kami. Kiranya kami selalu hidup berkenan kepada Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami atas keselamatan yang sudah menjadi bahagian kehidupan kami. Bapa Surgawi, kepadamu pada malam hari ini, kami terus datang membawa keberadaan hidup kami. Secara khusus, sebagai anak-anak Tuhan di Jemaat Rantepao dalam seluruh keberadaan. Dalam berbagai pergumulan, ada yang sakit, Tuhan jamah dan pulihkan. Yang sedang dalam duka cita Tuhan kuatkan dan hiburkan. Yang tengah dalam berbagai masalah, tekanan, pergumulan kehidupan, Tuhan hadir memberikan jalan keluar dari setiap persoalan hidup yang kami hadapi. Demikian di tengah persekutuan kami, sebagai kawan sekerjamu majelis gereja, pengurus OIG, panitia pembangunan, semua yang mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat, Tuhan mampukan kami untuk membangun cinta kasih yang menghidupkan persekutuan kami di dalam Tuhan. Bersama-sama kami bawa akan kehidupan jemaat-Mu sebagai kawan sekerja Allah dalam ladang Tuhan, sebagai pengerja gereja di tengah-tengah jemaat, sebagai anggota jemaat, mampukan kami untuk dapat menata dan menjalani kehidupan bersama, untuk terus menjaga kekudusan hidup sebagai anak-anak ketebusan-Mu. Bersama-sama kami bawa akan persiapan Jambore Nasional Sekolah Minggu Gereja Toraja yang akan digelar minggu depan, juga sekolah Alkitab liburan yang sedang berlangsung di tengah-tengah jemaat Rantepao, anak-anak sekolah minggu, dan semua yang terlibat di dalamnya, kiranya semuanya berjalan dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan, dan kiranya sekolah Alkitab liburan ini semakin menumbuhkan iman anak-anak kami, bahkan kami semua yang terlibat di dalamnya. Demikian kami bawa kepadamu akan persiapan peraya PPGT, juga persidangan
PWGT Pusat. Tuhanlah yang memberkati. Biarlah pada waktunya boleh berjalan dengan baik oleh karena campur tangan dan pertolongan Tuhan. Kami bawa akan saudara-saudara kekasih yang memberi diri, secara khusus kru Lentera Malam. Berikan kesehatan kepada mereka, agar senantiasa tercipta kerjasama yang baik dalam mengangkat pelayanan. Berkatilah mereka masing-masing dalam seluruh tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah anugerahkan. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang sedang menunggu pengumuman untuk masuk perguruan tinggi. Secara khusus anak atau saudara Ela dan semua anak-anak kami yang telah mengikuti tes untuk masuk perguruan tinggi. Tuhan berikan semangat dan pengharapan kepada mereka untuk terus berjuang, mengandalkan Tuhan, dan dimampukan untuk menerima apapun hasil dari perjuangan mereka. Tuhan tunjukkan yang terbaik, sehingga mereka dapat menjalani semuanya itu dalam tuntunan Tuhan untuk terus berjuang menyongsong masa depan yang Tuhan siapkan bagi setiap anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Dikau dalam kehidupan mereka. Peliharakan kehidupan kami lebih jauh malam hari ini. Pun jikalau sebentar kami akan membaringkan tubuh kami untuk beristirahat, Tuhan menjaga kami, memelihara kami, memberkati kami, menyongsong hari esok, melanjutkan seluruh aktivitas kami. Bapa kami di sorga, kami pun mendoakan akan kehidupan bangsa dan negara kami, pemerintah kami, para wakil rakyat, semua elemen masyarakat untuk bahu-membahu menghadapi kehidupan bersama di negeri yang Tuhan anugerahkan ini. Agar di dalamnya kami menikmati suasana yang kondusif, senantiasa mengalami damai sejahtera untuk semua. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami bawa seluruh keberadaan hidup kami malam hari ini. Kiranya kami senantiasa hidup dalam tuntunan kasih setia dan pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami senantiasa datang berdoa, selalu berserah dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Kita telah berada di penghujung persekutuan kita malam ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pelayan firman Ibu Pendeta Tabita Manggawa, rekan-rekan pemuda Saudari Olin, Vita, dan Saudara Adi, juga seluruh kru multimedia Solideo Rantipo Channel yang bertugas malam ini, dan kepada setiap Bapak Ibu Saudara yang mengikuti live streaming Lentera Malam Jemaat Rantepau saat ini. Izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah berpartisipasi dalam live chat. Selamat malam Freddy Balapadang, Margareta Panggalo, Mariana Nita Borwalo, Herman Palangan, Bertin Gasong, Nita Pasanda, Herda, Reinhard Prasetyo, Alexander Payung, Yudi Antang, Helena, Susanti Kala, Sarce Palangiran, Edi Ningsi, dan Daud Sanggola. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam live chat malam ini. Kami mengingatkan bahwa Lentera Malam Jemaat Rantepau rutin diadakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah. Mari kita tetap memiliki kerinduan untuk bersekutu bersama, menaikkan doa, pujian, dan renungan. Kita akan menutup persekutuan kita malam ini melalui pujian Sebab Kau Besar. Tuhan Yesus memberkati kita. Suara pujian ku
agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti